sendiri, Faradila Rahim, dan rekan saya. Di sini kami akan membahas materi tentang aset tak berwujud atau aset digital, amortisasi dan penurunan nilai. Nah, untuk yang pertama, apa itu aktiva tak berwujud? Aktiva tak berwujud itu adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik dan tidak memiliki atau substansial yang dapat dilihat atau disentuh secara langsung. Nah, bukti berwujudnya itu hanya dalam bentuk kontrak atau lisensi. Selanjutnya ada jenis-jenis aktiva tak berwujud. Yang pertama adalah paten. Paten adalah sebuah eksklusif yang dikeluarkan oleh perusahaan hak paten yang memberikan kewenangan kepada penerima hak paten untuk memproduksi, menjual, mengendalikan penemuan untuk jangka waktu tertentu sejak pemberian hak paten tersebut. Yang kedua ada copyright atau hak cipta. Pemerintah memberikan copyright untuk memberikan pemilik hak eksklusif tersebut untuk menghasilkan dan menjual karya seni atau publikasi. Yang ketiga ada trademark atau merek dagang atau nama dagang. Sebuah trademark itu adalah sebuah kata, frase atau simbol yang mengidentifikasi sebuah produk atau bisnis. Contohnya seperti Coca-Cola, Game Boy, Windows, dan Frappuccino. Selanjutnya ada franchise dan lisensi. Franchise yaitu sebuah persetujuan kontraktual antara seorang franchisor dengan franchise. Lisensi adalah hak untuk menggunakan produk atau jasa tertentu seperti penggunaan jalan kota untuk jasa taksi, penggunaan lahan pabrik untuk telepon dan tiang listrik. Nah, yang kelima ada goodwill. Goodwill itu adalah bagian dari aktiva dalam neraca yang mencerminkan kelebihan pembayaran atas aktiva yang dibutuhkan perusahaan dibandingkan dengan nilai pasar. Yang keenam adalah software. Software itu adalah program komputer dan data terkait yang digunakan untuk mengontrol perangkat keras atau melakukan tugas-tugas khusus. Yang ketujuh ada hak sewa. Hak sewa itu adalah hak untuk menggunakan properti atau aset yang dimiliki oleh orang lain untuk jangka waktu tertentu. Yang kedelapan hak siar. Hak siar itu adalah untuk menyiarkan atau menayangkan acara atau konten secara eksklusif. Yang kesembilan adalah domain. Domain itu adalah nama unik yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu situs web di internet. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Dita Hendrawan. Oke, selanjutnya adalah amortisasi atau penyusutan. Amortisasi atau penyusutan. Amortisasi adalah suatu penurunan atau pengurangan nilai suatu aktiva yang tak berwujud serta bertahap dalam rentang jangka waktu tertentu di setiap periode akuntansi. Contohnya itu ketika suatu perusahaan Germen mengantongi hak paten pada suatu mesin dalam jangka waktu 10 tahun. Ketika perusahaan tersebut mengeluarkan uang sejumlah 250 juta rupiah untuk mengembangkan produknya, maka nilai biaya amortisasinya adalah 25 juta karena harus dibagi sesuai dengan penggunaan waktu mesin tersebut. Oke, selanjutnya penurunan nilai atau impairment. Impairment atau penurunan nilai adalah penurunan permanen nilai manfaat masa depan dari aset jangka panjang. Penurunan nilai biasa terjadi karena perubahan nilai pasar aset, lingkungan bisnis, peraturan pemerintah dan lain-lain. Beberapa metode penilaian aktiva tak berwujud yang umum digunakan adalah yang pertama, metode biaya. Metode ini melibatkan perhitungan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau mengembangkan satu aset tak berwujud tersebut. Yang kedua, metode perbandingan. Metode ini melibatkan perbandingan aset tak berwujud dengan aset sejenis yang tidak terjual di pasar.
Yang ketiga, metode pendapatan. Metode ini melibatkan suatu proyeksi pendapatan yang dihasilkan oleh aset tak berwujud dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini ada contoh perhitungan penilaian aktiva tak berwujud menggunakan metode biaya dan metode pendapatan. Yang pertama itu metode biaya. Nah, di sini ada soal, misalkan sebuah perusahaan memilih hak cipta untuk produk baru sebesar 50.000 US dollar. Masa manfaat hak ciptanya adalah 10 tahun. Dalam hal ini nilai aset tak berwujud dapat kita hitung dengan cara biaya akuisisi dibagi dengan masa manfaat. Nah, di mana biaya akuisisinya tadi 50.000 US dollar dan masa manfaatnya adalah 10 tahun. Nah, dapat kita hasilkan nilai aset tak berwujud adalah 5.000 US dollar per tahun. Yang kedua itu contoh metode pendapatan. Misalkan sebuah perusahaan memiliki goodwill sebesar 1 juta US dollar dan diharapkan menghasilkan arus kas sebesar 100.000 US dollar per tahun. Itu selama 5 tahun. Tingkat diskontonya ada 8%. Dalam hal ini nilai aset tak berwujud dapat dihitung sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat bahwa nilai sekarang arus kas di masa depan sama dengan arus kas yang diharapkan dibagi faktor diskonto. Faktor diskonto sama dengan 1 dibagi 1 tambah tingkat diskonto dipangkatkan dengan nilai waktunya, yaitu 5 tahun. Dan dapat dihasilkan yaitu faktor diskontonya dapat dihasilkan 0,68058. Nah, nilai sekarang arus kas kita dapat menghitung dengan 100.000 US dollar dikali faktor diskontonya tadi, dan dapat dihasilkan 68.058 US dollar. Dan nilai pasar goodwill-nya itu dihitung sebesar 68.058 US dollar, yang merupakan nilai sekarang di arus kas yang diharapkan di masa depan. Nah, selanjutnya aset digital. Apa itu aset digital? Aset digital itu adalah segala sesuatu yang dibuat dan disimpan secara digital dan dapat diidentifikasi dan ditemukan dan memiliki atau memberikan nilai. Contoh dari aset digital itu adalah ada foto, dokumen, video, buku, dan lain-lain. Baiklah, itulah hasil presentasi kami. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Pak. Bertanya. Silakan Felix. Orangnya dipilih dulu. Nanti Orang dipilih dulu. lewat WA grup aja pertanyaannya. Oh, iya. Dicatat di Gak web. bisa dipanjang. Silakan Felix. Ya, pilih orangnya dulu. Felix, Kevin. Ketik sendiri lah. Manja ya. Ketik lah sendiri. Manja. Iya, udah. Saya masih pagi-pagi udah mau nolak. Jelasin dikit tentang ini ya. Ini pendapatan yang diharapkan ada di masa depan. Masa depan apakah bisa diukur? Nggak bisa. Ini hanya asumsi. Asumsinya 5 tahun dengan tingkat diskonto 8%. Artinya keuntungan yang kita harapkan adalah 8% per tahun. Pernah belajar future value of money? Pernah. Manajemen keuangan ya? Ya. Konsepnya sama dengan manajemen keuangan. 1 bagi 1 tambah R pangkat N. R-nya adalah 0,08, N-nya adalah 5 tahun. Hitung dapat ini, maka nilai sekarang dari arus kasnya adalah 68.000. 68.000 yang sekarang itu nilainya diharapkan sama dengan 100.000 5 tahun kemudian. Itu maksudnya.
nilai sekarang, nilai masa depan 5 tahun kemudian. Dengan asumsi 5 tahun dan diskontonya 8%. Bisa dipahami? Bisa ya, future value of money kan sudah dipelajari. Oke, silakan pertanyaannya ke grup WA. Pertanyaan gampang ya. Kita menjunjung tinggi kebaikan. Dari rekapan saya yang belum pernah bertanya tuh Michael dan Stephen. Itu kita kena masuk story Bu Tessa. Story Instagram. Masih Oh. Oh yang itu. Itulah orangnya. Itu langsung dapat E dia tuh. Udah dapat memang. Sama saya mau dapat apa? Itu F aja udah. Jatah bolos kan 4 kali, dia udah 3 kali bolos. Ya offline tuh bolos semua. Ke tanda tangannya. Udahlah, memang kayak gitu nasibnya lagi. Ya udah. Bayar itu lah. Offline udah 4 kali bolos. Ya makanya kan syarat 4 kali. Orang itu 4 kali sampai UAS. Ini belum UTS saja udah 4 kali. Kebanyakan. Gak tahu lah itu kok. Dari kasih tahu. Udah pasti nggak bisa lagi itu. Ini Michael. Enggak. Dikit sumpah. Satu dokumen. Oke, sudah ada pertanyaan dari Kevin dan Felix. Kevin tentang hak siar. Gampang kok menanya. Bener gak sih menanya? Soalnya di PPP cuma ada penurunan nilai. Gak tau ya. Main terus mania. Pertanyaan Kevin tentang hak siar ya. Kemudian dari Felix tentang Metode menghitung amortisasi. oke. Betul lah ya. Betul lah ya pertanyaannya. Yang muda-muda aja. Cuma jawab aja kan, gak perlu kasih contoh kan? Ya semana dapatnya aja sih Kak. Panjang tadi. Panjang. Masa sih? 2 metode nggak sih? Cuma 2 metode gitu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Felix. Oke. Metode apa yang ada di amortisasi ya? Metode untuk menghitung amortisasi. Ya betul. Dalam menghitung amortisasi itu ada 2 metode, yaitu metode garis lurus dan saldo menurun. Kira-kira gimana tuh cara gitu? Ada konsepnya nggak? Gini, dalam menghitung perhitungan garis lurus, metode perhitungan ini dilakukan dengan mengalokasikan beban biaya, total biaya yang dialokasikan tiap tahunnya besarnya itu sama. Oh, oke. Dan metode garis lurus ini memiliki nilai biaya penyusutan konstan setiap tahun dari awal perolehan sampai akhir masa manfaatnya. Misalnya nih, amortisasi tahun 2020 sekitar 25% itu dikali 100 juta. Itu kan jadinya 25 juta. Jadi untuk 2021, 2022, 2023 itu tetap sama gitu. Yang kedua ada metode saldo menurun. Metode saldo menurun itu yaitu jumlah biaya yang dialokasikan akan semakin menurun setiap tahunnya.
karena masa manfaatnya bertambah. Perolehan biayanya akan lebih besar dan semakin mengecil di tahun berikutnya. Seperti kayak amortisasi pada tahun 2020 itu misalnya 50% dikali 100 juta itu kan 50 juta. Nah, di tahun 2021-nya 50% dikali 100 juta masih 50 juta. Terus ya dikurang kayak 25 lagi gitu. Jadi 25 juta gitu. Dia menurun. Oh iya. Oke, siap. Itu kok lagi jelasin kok. Kalau lagi udah keluar suara kamu. Langsung cepat ya. Berapa pertanyaan? 3 ya? 6 ya? Mami apa itu Mami? Apa? Kok nggak ada pertanyaan? Oh, ya boleh sih. Tapi kita siksa mereka. Siksa Oke. mereka. Saya jelasin dikit tentang metode penyusutan dan amortisasi sekaligus ya. Kalau GL ini garis lurus, SM ini saldo menurun. Kalau garis lurus kan kalau harga aset 500 juta, usianya 5 tahun berarti 500 bagi 5 kan? Ya. Maka ini 100 tiap tahun. Berarti di sini sisa nilai bukunya 400, 300, 200, 100, 0. kalau garis lurus paham ya? Nggak susah. Oke, garis lurus oke. Oh. Ini kan berarti setiap tahun disusutkan 20%. Iya. 20% dari 500, 20% dari 500 dan seterusnya. Dan seterusnya. Kalau saldo menurun itu juga 20%. 100, berarti 500 kurang 100 400. 20% dari 400. Kalau tadi kan 20% dari 500 semua kan? 20% dari 400, 40. Berarti 320. 20% dari 320, 64. ini berapa? 20% dari 256 lagi? 51 ya 204,8. Udah pakai kalkulator aja. Eloso ya. 204,8. Percaya saya kok. Cek. 40,9. Cek. Oh sorry. Yang di tahun kelima itu agak sedikit beda. Karena memang kita taksir usia ekonomisnya cuma 5 tahun, maka di tahun kelima langsung dihabiskan. Itu metode saldo menurun ya. Langsung diberatkan langsung ke akhir tahun terakhir gitu ya. Ya, langsung dihabiskan di tahun kelima. Oh. Itu kalau saldo menurun. Jadi diperhatikan. Oke. Biasanya dia memang akan lebih besar di awal, akan mengecil di akhir. Ini karena 5 tahun karena terlalu sedikit ya. Coba kalau misalnya 8 tahun atau 16 tahun, 10 tahun. nanti dia akan menurun itu. Ya. Makin lama makin kecil. Ini Oke, karena oke. 5 tahun jadinya terlihat besar sini. Oke. Ada juga yang namanya saldo menurun ganda. Di sini kan kalau 20%, ya berarti dia langsung 40% karena 20% kali 2. Namanya saldo menurun ganda. Berarti di sini 200, berarti kan sini sisa 300. 40% kali ini 120. Oh, cepat ini dia. Lebih cepat memang. 40% kali ini lagi nanti lama-lama habis di tahun kelima juga sama. Jadi garis lurus, saldo menurun dan saldo menurun ganda. Yang ganda dengan saldo menurun itu sama, cuma dikali 2 aja. Oke. Tujuannya kenapa dibuat metode garis lurus? Itu karena kita mengasumsikan biayanya sama setiap tahunnya. Kalau yang saldo menurun dan saldo menurun ganda, kita mengharapkan penyusutannya tuh lebih cepat di awal, tetapi lebih ringan di akhir. Jadi kita bebankan lebih besar dulu.
Ini kalau saldo menurun biasanya ke aset berupa mesin. Kalau untuk yang berwujud. Kalau yang tidak berwujud itu seperti bisnis atau paten atau merek yang kita duga akan booming di awal, tapi di periode berikutnya udah nggak akan booming lagi, udah nggak terkenal lagi. Apa contohnya ya seperti itu? Cappuccino Cincau, Capcin, dulu terkenal sekali pas awal-awal kan? Terus agak 2-3 tahun menghilang, betul kan? Padahal enak. Buat Iya. sendiri aja. Ada es Milo kepal, Hilang juga. juga hilang kan? Di Malaysia lah mungkin masih ada. Hilang dari peradaban. Masih ada cuma udah nggak booming. Apa? Masih ada cuman nggak Tapi booming. susah. Iya, nggak booming lagi kan? Makanya hak paten yang seperti itu disusutkan dengan metode seperti ini. Saldo menurun. Besar di awal dulu disusutkan, baru pas akhir jadi agak kecil. Karena memang sudah nggak ada terlalu booming lagi. Oke. Terus kalau kita bicara mesin, kita ke Aktiva tetap ya. Biasanya mesin kalau baru beli efisiensinya gimana? Lebih bagus atau lebih buruk? Lebih bagus. Bagus. Makanya biaya pesusutannya kita bikin lebih besar. Karena di masa depan efisiensinya tidak akan sebagus yang sekarang. Tapi terbalik dengan biaya maintenance. Saat di awal biaya maintenance-nya lebih minim. Di tahun kelima mungkin biaya maintenance-nya sudah lebih tinggi. Jadi seimbang kan? Ketika di tahun kelima penyusutannya kecil tapi maintenance-nya besar. Ketika di tahun pertama maintenance-nya kecil tapi penyusutannya besar. Jadi dia seimbang juga tuh jadinya. Itu kalau khusus mesin ya. Jadi metode penyusutan disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Kalau dia banyak berupa mesin ya saldo menurun lebih cocok daripada garis lurus. Itu aja tambahan saya. Ada yang mau ditanyakan? Aman tuh. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Cuma tuh apa pertanyaannya? Mana nih? Kelompok yang sama. Kepet. Nafsu nilai memang. Di satu kelompok dan lain-lain. Kacau. Apa daripada kemarin 3 orang. Itu memang itu tadi tumbuh sih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kevin. Apa sih hak siar itu secara detailnya? Kenapa dia termasuk dalam aktiva tak berwujud? Jadi sebenarnya hak siar itu adalah hak yang dimiliki oleh lembaga atau dimiliki oleh lembaga penyiaran yang dilindungi oleh undang-undang untuk menyiarkan sesuatu, gitu. Seperti misalnya kayak stasiun TV ini memiliki hak untuk menyiarkan kayak berita-berita gitu. Itu tuh ada kayak tanda tangan kontraknya gitu. Jadi kenapa dia tidak masuk ke dalam aktiva tak berwujud? Itu karena dia tidak memiliki bentuk fisik. Tidak memiliki bentuk fisik dan bukti-buktinya itu cuma dalam bentuk kontrak gitu. Apakah sudah mengerti Kevin? Hak siar Dangdut Academy dimiliki oleh Indosiar. Tahu tuh. Jadi hak siar ya memang tidak berwujud ya. Iya. Meskipun kita rekam dalam bentuk CD ya, CD-nya memang berwujud, tapi hak siar kan enggak. CD paling harganya berapa lah, 10.000 kan? Iya. Tapi konten di dalamnya itu nggak mungkin harganya 10.000. Iya. Itu bisa bernilai miliaran. Makanya hak siar termasuk yang tidak berwujud. Meskipun bisa dikepingkan dalam bentuk CD atau flash disk atau bentuk lainnya. Spider-Man itu punya Sony ya. Ya, Sony Pictures. Itu hak siarnya hanya boleh ditayangkan oleh Sony. Si Marvel kenapa bisa? Karena dia sudah ada kerjasama. Sony. Kerjasama atau dia membeli. Kalau dia bisa beli, itu berarti bisa. Ya kayak gitu sih kalau untuk hak siar. Oke, pertanyaan yang lain gimana? Silakan. Catat.
sama. Bosan. Masih berapa? Mega cuan. Deal mega cuan. Siapa yang cinta pada muka ya? Buka lah, cerita pesan buku. Aku bilang, dah. Dia mulai aja. Malah hilang. Dia belum belajar, dia masih pandai. Tahu lah driving siapa tuh kan? Itu namanya Kerry tuh. Metode perbandingan untuk mengukur nilai aset tak berwujud ya. Ya soalnya di PP itu cuma 2 sih kalian coba. Di Google nggak ada. Oh, di Google memang nggak ada Dila. Di PPT Koko juga nggak ada. Jadi kan pusing, jadi nggak kami masukin gitu. Nggak bisa kayak gitu, hapus saya sekalian. Gimana nggak bisa kalau kita merubah apa yang sudah menjadi ketetapan? Ya udah nggak apa bilang saja. Itu di luar. Bilang Koko kami nggak tahu gitu. Kasih kami jawabannya Koko. Bilang gitu. Iya ada ya. Oh ya apa sih aku pertanyaannya gampang kok tidak aku yang kena sih. Pertanyaanku cuma seperti ini saja. Setiap kelompok kayaknya ada ya. Namanya farming nilai dan gimana sih? Kan udah coba namanya. Tidak lah, masih dikit nama aku sih kan kok. Felix, The farming. udah 4 kali nanya. Nah, masih 4 kali kok. 4 kali offline, 4 kali nanya ya. Iya. Iyalah, harus bertanya sesat di jalan. Kita bete saja kasih jawab. Sesat di jalan, bro. Kasihan juga nih. Malu bertanya sesat di jalan. Tanyalah terus. Jadi kamu harus banyak bertanya ya. Berarti kamu sesat terus, makanya tanya terus. Ya saya memang sesat terus karena ada kamu. Banyak. Kamu tuh menyesatkan sekali. Sorry ya, gak ada takut sama kamu. Ya, Felix yang paling banyak sini. Weh, wuh. Kita emang harus the best of the best gitu loh. Yang nomor 3, yang nomor 2 terbanyak itu Kevin Beatrice. nggak? Kevin juga. Terus saya Pandai bilang aja. Kevin ya? Faradila Rahim. Kevin juga banyak. Karena perasaan saya baru berapa di dalam 3. 3 ya? Iya. Oh iya, karena Felix makanya saya nanya. Saya selalu rekam semua. Ngomong-ngomongin orang yang kedua dong. Sampai gue Gak apa dia kalau nggak ada, jangan pusing. gak apa-apa ya. Ya mungkin emang nggak ada gitu. 3 kali nanya. Gak ada kok. Apa metode perbandingan? Ada keren juga ya. Ya, nggak usah terlalu patokan pada ini, pakai logika aja gimana? Pakai logika. Semua pertanyaan kalian saya catat di sini. Ini termasuk dari kelas lain juga. Maksudnya apa tuh? 5, 1, 2. Kelompok 7 bertanya pada kelompok berapa. Oh gitu. Jadi- Ada kelompok berapa? Tapi ada di nama ya? Kelompok 3. Ada. Berarti bukan itu per kelompok semua ya? Nggak, ini namanya ada, cuman namanya di file Excel saya. Ini yang nanti mau saya kasih untuk kisi-kisi ujian. Karena Tuhan. Itulah semua ujian. Udah saya rekap semua pertanyaan kalian. Banyak bertanya. Pertanyaan itu gampang-gampangnya. Gampang. Gampang kan? Contoh Banyak jawabannya. Alah itu cuma bikin kayak gini aja bu. Nanti saya share ya pertanyaannya semua. Terima kasih bu. Cuman kelas saya yang hari Sabtu itu kelas yang terakhir. Jadi nanti hari Sabtu saya kirim lagi yang lebih update. Belum datang ya? Agak banyak ya isinya. Hah? Bukan pertanyaan kelas BS satu aja yang dikirimkan ya? Nggak, gabung. Tanya? Gabung? Hmm. Udahlah online aja pun kok sukses ya. Ujiannya online kan nggak apa-apa kan? Bisa dicari-cari kan. Onlinenya close book ya? Hah? Ya, langsung open cafe. Ya, pakai Google Form memang isinya. Oh, isinya pakai Google. Ya, tapi close book ya. Karena buku kamu juga nggak ada isinya kok. Ya itu dia. Buku kita nggak ada isinya. Emang nggak ada? Ada Olive banyak tuh bukunya. Nggak ada. Itu close book ya.
Kami nggak ada bawa buku nih, kosong buku kami. Makanya Tapi harus emang buku. nggak ada buku. Ya, coba. Jadi tergantung kejujuran masing-masing ya. Iya. Kayaknya udah nggak ada sih di situ kejujurannya. Lagi online. Kalau zaman-zaman kayak isi angket yang Iya, pakai form, pakai form. gampang. Kan gampang banget. Langsung keluar nilainya. Enggak lah, mana bisa mendapat pakai nilai. Paham nih? Kan sampai ada yang lain. Enggak lah, esai lah. Belum saya tentukan. Esai sih pasti. Soalnya Google Form tuh kayak tidak mempan gitu kan. Kadang jawaban yang kau pilih benar disalahkan. Enggak, kan Google Formnya. Tuh nanti di reviewnya belakangan, bukan di Iya, review cuma sama ngisi aja. robot. Ngerti gak sih? Kita cuma ngisi aja berarti kan? Iya. Nanti dia kan dapat hasilnya belakangan itu. Muncul filenya nanti. Gampang soal ujian agama aja bukan salah. 120 soal. Berapapun jumlah soalnya yang penting jawabannya benar kan? Pakai apa? Iya, SBMPTN. Banyak. Tapi Tapi takutnya itu bahasa. Tempel ke Dila. Dila mau coba ketek bilang. berarti kalau UTS pertemuan kesulitan tanggal berarti Minggu depan, aku lagi tanggal-tanggal. minggu depan. Felix nih, Literally minggu depan loh. aduh mae. Apa sih? Setiap saat stres. Kayak kita Hendrawan ingin menjawab pertanyaan dari Michael. Wow. Semangat Dita. Ya. Contoh dari metode perbandingan itu dapat dikatakan laporan keuangan. Yang isi dari laporan keuangan ada neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, dan catatan laporan lainnya. Jadi dibandingkan apa? Yang dibandingkan ya dihitung-hitung deh. Gampang. Oke lah. Berarti lah. Kalau buat perhitungannya kan, buat perhitungan neraca lagi laba rugi lagi kan lama. Kayak gitu kok. Jawabannya. Agak kurang memuaskan. Kan coba dari logika aja. Logikanya gini. Kalau kita bicara aset yang berwujud dulu ya. Kita mau tahu harga tanah di Jalan Sri Kandi ini. Kita kan nggak tahu awalnya berapa. Kita tanya orang sebelah harga tanahnya berapa. Kita tanya orang depan ini harga tanahnya berapa. Lalu kita bandingkan. Karena kalau aset nggak berwujud, ya sama sebenarnya. Ketika kita membuat, kita punya programmer nih di karyawan perusahaan kita. Dia membuat program akuntansi. Itu kan menjadi aset ya. Cuma kita nggak tahu nilainya berapa. Kalau kita pakai metode biaya perolehan, berarti hanya gaji si programmer itu yang menjadi nilai aset program akuntansinya. Sementara gajinya mungkin berapa? 5 juta per bulan misalnya. Dan dalam waktu 3 bulan selesai programnya. Berarti nilai aset program akuntansi hanya sebesar 15 juta. Padahal di pasaran sana program akuntansi dengan spek yang sama harganya bisa puluhan juta, bahkan ratusan juta. Makanya kita lakukan perbandingan. Kita ambil misalnya dari akurat, program akurat dia harganya berapa, tergantung misalnya mau sampai mana spesifikasinya, itu ada. Kemudian kita lihat juga dari program Zahir Accounting, dia jual dengan spesifikasi yang sama, kira-kira harganya berapa. Kita perbandingkan harganya. Kita mau ambil lebih tinggi atau lebih rendah ya, tergantung kebijakan perusahaan. Jadi itu untuk yang metode perbandingan. Berarti simpel aja jawabannya sebetulnya. Iya. Ya itulah pokoknya. Oke, pertanyaan lain? Tidak ada kok. Ayo, bukan lagi pertanyaan. Baru 3 katanya. Tadi Nggak ada. 6. Bahasa juga. Kasih kan. Kali apa salah lagi dan enggak ada. Kalau udah mengelola nafas di situ. Tidak ada pertanyaan lagi teman-teman. Tidak ada kan? Jangan kayak stres gitu lah. 2 lagi lah. Dari Koko lah pertanyaannya. Kalau dari saya takutnya nggak bisa jawab mereka. Waduh, berat. Metode perbandingan aja kan. Jangan pertanyaan lagi gue, gak selesai nanti ini. Sebenarnya udah lagi sih, gue kata cukup jelas sih PPT-nya. Cuma memang ada yang mungkin mereka tuh minus ketinggalan. Tapi hati-hati dari sana.
Sebenarnya PPT singkat tapi suka ketinggalan informasi gitu. Itu yang jadi pertanyaan sebetulnya. Ini daftar yang baru sekali tanya ya sampai hari ini. Dita, Erika Gracia, Erika, Febrianto, Jumadil, Michael, Olivia, Stevi, Wahyu. Itu yang baru sekali tanya. Ya nah, Kau tanya sama kelompok kau sendiri. Biar dia jawab. Bertanya. Jumadil bertanya apa? Jumadil ini diam-diam dia kan. Iya kan, dia sat-sat langsung bawa notifikasi Jumadil Hidayat. Parah. Mengapa aset tak berwujud harus diamortisasi oleh Jumadil? Sebenarnya bukan cuma aset tak berwujud ya, yang berwujud pun tetap harus disusutkan. Dan alasannya sebenarnya sama itu. Semangatilah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Jumadil Hidayat. Kenapa aset tak berwujud itu harus dilakukan amortisasi terlebih dahulu? Nah, itu karena kita dapat menurunkan pendapatan kena pajak dengan kewajiban pajaknya sambil memberi tahu kepada investor berapa sih sebenarnya pendapatan usaha yang kita miliki ini gitu. Jadi nanti bisa jadi bahan pertimbangan kepada investor untuk mau investasi lagi atau enggak gitu. Benar kok. Kurang memuaskan. 80% tepat. 20% lagi ya. 20% lagi. 20% lagi sekitar 2 paragraf aja. Namanya juga manusia. Ada yang mau coba tambahkan? Ada yang mau coba tambahkan jawabannya? Itu pernah saya singgung pertemuan pertama tentang relevansi laporan keuangan. Kok Ya. kayaknya menurut saya supaya laporan keuangannya update terus kok. Jadi nilainya tuh berubah-ubah setiap laporan keuangan tuh ya biar update gitu ya. Update-nya ngikutin update apa? Ngikutin masa yang sekarang, apa sih kayak harga sekarang gitu. Oke. Sesuai penggunaannya gitu. Lebih tepatnya supaya angka-angka di laporan keuangannya itu lebih relevan dan sesuai dengan nilai wajar yang sebenarnya. Wajar sebenarnya, ya itu tapi maksud kalimat sebetulnya kok. Tapi tidak tersampaikan. Tapi tidak tersampaikan dengan kalimat yang baku gitu. Ya singkat saya itu jawabannya. Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi kok. Tambah lagi nilai poin 1 gitu. Stevi. Yang bertanya tuh. Fahmi ini. Stevi Fani Salim. Semalila. Ini lagu untuk Udila. Aktiva tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak terbatas. Semalila, ini lagu untukmu. Lagu untuk Udila. Itu kan memang masa manfaatnya jangka panjang nggak sih kok kayak jenis apa? Iya sih, jangka Iya panjang. kan, jadi nggak ada ya. Ntar saya pikir dulu apa yang nggak terbatas. Memang sama sekali tidak terbatas. Aset tidak berwujud yang unlimited ya. Bukan nggak terbatas, bukan tidak terbatas. Nggak si aktiva tak berwujud tuh kan. Terbatas lah kayak itu dia kan kayak Enggak lah. Kalau Tapi yang nggak terbatas. hak cipta, bukan paten ya, tapi hak cipta. Copyright. Dia, ya Inggrisnya copyright sih. Copyright. Dia itu berlaku seumur hidup manusianya itu. Ya. Jadi itu terhitung terbatas atau tak terbatas ya? tak terbatas. Kan tergantung orang ini hidup seberapa Iya. lama kan? Sebenarnya ya berarti terbatas. Terbatas sampai hidup orang itu. Tapi kan kalaupun dia tetap nggak ada, tetap dikenang kok. 70 tahun kemudian setelah ia meninggal masih berlaku. Itu kalau hak cipta. Nah masalahnya kalau ia bisa hidup sampai umur 200, itu gimana hitungannya? Apa itu terhitung terbatas atau tak terbatas ya? Saya pun bingung juga itu.
Kayak hak intelektual dan haki gitu ya. Iya. Itu dia Hak kekayaan itu. berlaku seumur hidup dan 70 tahun dan ditambah 70 tahun setelah ia meninggal dunia. Berarti kalau misalnya dia 200 tahunan berarti udah habis masanya kok. Berarti dia Tetap Dia masih hidup nggak? terbatas. Tetap terbatas. Dia masih- orangnya masih hidup tapi kan apanya udah habis gitu. Enggak, kan sampai dia Orangnya mati. Meninggal. Terus 70 tahun gitu. Oh berarti dia masih hidup. Misalnya- Udah 70 tahun. Misalnya mati umur 50 tahun, terus 70 tahun berarti copyright-nya diakui selama 170 tahun. Iya tapi masalahnya orang masih hidup sampai 200 tahun. ya berarti nggak terbatas bisa kan? lah, mana bisa. Iya terbatas. Ini misalnya. Nggak, karena ketentuannya kan berlaku seumur hidup Iya. ditambah 70 tahun setelah ia meninggal dunia. Seumur hidupnya ini apakah terhitung terbatas atau tidak terbatas? Terbatas. Terbatas dia hidup. Tergantung dia cuma mati ya tidak. Nah itu dia. Semua itu tergantung gitu ya. Semua itu tergantung. Tergantung. Tergantung siapa yang jawab. Kita nggak tahu berapa lama. Kalau dokter yang jawab ya mungkin pendek umurnya. Kita kan 70 tahun lagi kita belum tahu masih hidup atau enggak ya. Kayak nggak ada sih yang nggak terbatas kok. Kayak terbatas. Coba saya searching dulu Tapi ya. kalau copyright perusahaan gitu kok, itu kan selama perusahaannya berdiri. Ya berarti itu nggak terbatas juga sih. Berarti itu nggak, itu terbatas juga sih. Steffi ini harus pertanyaan ngadi-ngadi ya. TSM ini bagus ya. Boleh jadi bahan ujian ya? Aduh. Makasih ya Steffi ya. Batu-batu tangan. Steffi Vanessa ini namanya. Tinggalnya jangan nama Yani. Gebek. Enggak, Kalau tadi gua ngomong. nanti di ujian kita tandai deh, weh. Dari kamu. Aku answer lah. Kayaknya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak adil. Kayak misalnya surat tanah pun ada batasnya itu. Semua tuh pasti nggak ada yang nggak terbatas gitu kok. Misalnya surat tanah, surat apa? SHM, surat hak milik. Kalau si orangnya ini meninggal, itu akan langsung dialihkan ke warisnya. Jadi terbatas juga itu. Itu yang berwujud loh. Kalau yang nggak berwujud, apalagi ya? Kayaknya di dunia ini semuanya terbatas sih kok. Harusnya iya. Semuanya titipan yang maha kuasa. Wah, itu udah akuntansi syariah itu. Pernah dengar akuntansi syariah? Enggak. Ada lah pasti ada. Memang ada. Menggabungkan ilmu akuntansi dengan ilmu agama, Ilmu agama. terutama agama Islam. Agama. Pastilah ada. Semuanya pasti ada. Udah ngaji Steffi? Itu masih belum bisa saya jawab sampai sekarang. Tapi aku yakin, saya yakin sih nggak mungkin ada di dunia ini yang tidak terbatas atau unlimited gitu. Kecuali kuasa Iya. Tuhan yang maha kuasa. Kayaknya itu Amin. masih opini aja ya, Felix belum dibuktiin sama. Tapi kan emang di dunia ini memang nggak ada yang bersifat permanen. Kalau atau selama sumber daya alam itu dia memang terbatas. Makanya kita lakukan depresi kan. semua sumber daya itu terbatas. Manusia, kekayaan alam, dunia ini. Listrik juga terbatas. Sumbernya yang mungkin tidak terbatas. Sumber matahari Iya, kalau itu dia memang tidak terbatas, tapi nggak ada. tidak bisa diperbarui. Kalau kayak goodwill, merek dagang itu kok Ada batasnya. Semua ada batas. berarti berarti jawabannya ada. Tapi apa barangnya? Tapi di sini di Google sih aset tak berwujud tidak terbatas itu adalah goodwill. Goodwill. Menurutnya. Goodwill itu, bentar ya, coba kita logikakan. Google. Perusahaan A membeli perusahaan B Ya. dengan nilai akuisisi di atas nilai buku, berarti timbul goodwill. Berarti selama perusahaan itu tidak mengapa-apakan anak perusahaannya, berarti tidak terbatas dong. Gitu ya. Di Google sih itu jawabannya. Contohnya goodwill aja udah, satu aja contohnya. Kayak contohnya. Goodwill Bisa lah, boleh lah. Meninjau. tapi bisa terbatas juga goodwill itu. Terbatas pada tergantung, jumlah kepemilikannya. tergantung konteks berarti. Tapi ini penjelasannya sesuai PSAP nomor 14 tentang akuntansi aset tak berwujud. Dia berkata bahwa aset tak berwujud tidak terbatas
memiliki masa manfaat yang tidak terbatas, dapat dilakukan impairment untuk menyesuaikan nilai aset tak terbatas. Contohnya adalah goodwill. Tapi ini menurut PSAP nomor 14. Berarti udah ada yang membahas ini dalam peraturan standar akuntansi. Goodwill. Stevie ini aduh. Sekali berbunyi. Apa yang berbunyi lumayan? Ini satu yang ini karena. Iya. Cucunya nih. Cucu buyut. Langsung menggemparkan kelas ini ya. Sekali berbunyi. Tak pernah berbunyi, sekali berbunyi. Itu nggak berbunyi, ketik kan. Makan ini memikir aku ya aku enggak ini. Makan lah. Kalau ada musik apa lagi kita mending Makan lah, musik yang makan. lain. Goodwill, aku yakin goodwill. Masih lagi. Yes, Kataku sih fokus selanjutnya. Selanjutnya. agak pegal. Siapa kamu besar? Agak pegal gitu ya. Erika. Wahyu. Wah, aja nggak ada. Iya makanya. Oke lah, berarti Ya solo. sampai sekarang masih goodwill jawabannya ya. Iya kok di Google. Enggak sama itu. Sama siapa? Nanya nggak? Ya. Yang metode ini kan Ya. ada digunakan misalnya Bos besar ini. dia booming di awal-awal, baru nanti periodenya seiring berjalannya waktu dia kan nanti setelah terlalu booming lagi bakal menggunakan metode yang apa tuh? Garis lurus. Garis lurus dan saldo penurun. Iya. Jadi kalau misalnya dia ngira aset tak berwujud yang awalnya itu dia tidak booming, tapi seiring periode waktu dia booming. Contohnya kayak Zoom atau booming karena COVID tiba-tiba tank. Jadi nanti untuk metode perhitungannya itu tetap Bisa ganti-ganti atau enggak nih? Iya. Nggak boleh ganti, harus konsisten. berarti walaupun dia awalnya nggak terlalu booming, kemudian tiba-tiba booming gitu kan, dia misalnya menggunakan metode penyusutan, berarti tetap harus gunakan itu. Iya, harusnya begitu. Berarti dia tidak secara garis besar itu dia perhitungannya tidak terlalu mempengaruhi ya di laporannya. Saya tidak tahu nanti sih materi ini. Iya. Ya intinya harus konsisten itu. Kalau pilih satu itu terus. prinsip akuntansi konsistensi, kalau sudah pilih satu metode, maka metode itu yang seterusnya kita pakai. Kecuali kalau ada perubahan aturan. Tapi dalam kasus tertentu, misalnya kasus Zoom tadi, yang sebelum COVID Zoom itu biasa-biasa aja, tiba-tiba saat COVID pandemi langsung naik tinggi sekali. Berarti aset tidak berwujudnya menjadi tinggi sekali nilainya kan? Iya. Kita bisa lakukan impairment. Dia bukan penurunan nilai juga sebenarnya itu sih. Penilaian ulang kembali. Penilaian ulang kembali aktiva tidak berwujud. Baru ketika kita sudah lakukan itu sesuai prosedur, kita bisa tetapkan ulang metode penyusutannya mau pakai apa. Itu ada, itu bisa. Tapi jarang orang lakukan itu. Karena buat apa gitu? Repot, harus ganti-ganti metode gitu. Ya. Dan itu harus dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan bahwa terjadi impairment atau perubahan nilai. Terus ada perubahan metode penyusutan juga. Ada lagi yang mau tanya? Udah kok lanjut pertanyaan apa kelompok selanjutnya? Panjang. Lagi meeting satu lagi. Oke, silakan ditutup. Terus gimana? Mesti nggak presentasi di sini? Baiklah, demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Kami yang salah. Dengan kelompok Kami yang salah lagi. Kami salah saja. Stevie sih yang salah lagi. Stevie. Ini kelompok berikutnya panjang lagi sih slide-nya. Jadi 21 slide. Siapa nih, Wek?
Semangat ya. Bawa kurang 1 orang. Siapa lagi? Ada lain yang menangani. Kok kelompok selanjutnya yang satu lagi belum datang kok? Belum datang, berarti akan datang. Katanya sih akan datang. Katanya Katanya lagi Sekitar setengah jam lagi atau 1 tahun lagi. Lanjut pertanyaan. Tapi katanya udah izin telah sama Allah. 2024 mungkin dia datang kok. Tapi entah. Pas capres. Wahyu ya. Iya. Gimana tuh presentasi itu? Orang dia tuh banyak, dia mobil, banyak mobil ya. Ada model Matero. Ada Model Matero, Pel. Masa wajah lain lagi lalu kayak Lexus kayak Boleh terbang. Lexus kayak Hyundai Palisade kayak aku kayak mama. Desain 2023. Ada Lamborghini. Lamborghini kalau nih kalau jual itu. Tapi dia banyak mobil ya udah dia kan koleksi. Ya Lamborghini Koleksi. mungkin kayak dia nggak Udah Felix, mungkin aja dia punya apa nih? iya pak. Iya. Udah kayak kita presentasi sendiri aja sana. Bisa kan sendiri juga, tapi nggak nanya. Iya. Iya jangan aja lah. Udah dewasa loh ini. Aku saja namanya. Tapi dia Aku nggak aja. Aku samanya. Itu materinya cari berdua kan dia sendiri kan? Sendiri. Nah, kalau saya sendiri itu aku saya namanya. Kataku udah cari udah cari file sendiri, bikin file sendiri, bikin desain sendiri, jawab sendiri. jawab sendiri, presentasi sendiri. Mending sendiri sih. Jangan lupa Semua ngasih. semuanya sendiri. Kalian sedang lawan nih. Kalian sedang lawan. Ya udah. Relawan, saya bantu. Jadi gimana kak? Saya bantu menggantikan, saya bantu menggantikan visi Wahyu yang hilang. Kami nilai kami. Kelas semalam Kami nilai. anggotanya 3 orang, dia presentasi kan. 1 cowok 2 cewek. 2 cewek ini nggak hadir, jadi cowok ini sendiri Wah. tetap jalan. Kacau. Jadi tetap presentasi dia. Jadi nilainya dikurangin nih menurut saya. Ya yang 2 cewek itu nggak ada nilai presentasi, tapi kan nilai makalah ada. Oh yaudah, kayak lagi dia lama kalau meeting setengah jam lagi nggak pulang. Iya, nanti kelas Tunggu izin aja, tunggu izin aja lah. Masa iya kita jadwal dia 10 Iya kan masuk di nunggu. Udah makanya relawan. Lucu aja gitu. Kalau 5 menit nggak apa lah kan? Kalau Kita 15 setengah ngikutin jam. jadwal dia bisa kita ngikutin jadwal dia aneh. Kataku aku sih namanya. Nggak apa. Berdua lah berdua. Berdua siapa? Aku berarti ingat visinya. Jiwa dan raganya ya dia lagi layang di sini. Aku bisa diri aja. Kalau di sini aja bisa ya kan? Kita di sini aja. Aku dan kakinya. Ayo kan. Kita tunggu lah. Kita bisa. Aku dan kakinya siapa aja sih? Dia pas badannya. Tangannya nggak ada. Tangannya nggak ada. Aku dan punya. Semangat ya Raka. Kami nanya. Felix, jangan nanti ya Felix. Kalau ini kita bisa lah kasihan. Anak ada sendiri, mandiri, coloknya juga sendiri. Ngomong sambil pencet keyboard. Terus selanjutnya. Bisa kali Felix bantuin di depan. Iya, ini kan butuh bantuan nggak ya? Bayangkan ini sidang skripsi nih. Kok ada? Oh, malah menakutkan. Kita dosen. Kok makin menakutkan? Hati-hati Rik. Bagus ya PPT-nya, tapi kok namanya cuma 2 itu harusnya 1 loh. Felix gak usah nanya ya. Tandai Felix. Udah langsung slide terakhir Di aja. depan orangnya nggak sih? Udah. Langsung teks aja, teks. Langsung teks. Makasih. Kami mengaku dan Oke. Sekian presentasinya. Ayo pertanyaan. Ada, yuk, selesai. Ada dong. Woi, itu udah level Erika paling kesel ini. jangan. Woi, kok dihapus berdua? PPT sendiri. Ya anjir, udah ngerjain sendiri. Dia masih kerja sendiri. Aku tahu dia pasti kerja sendiri kayak gitu. Enggak ya, ada bagusan juga. Ada bantu. Ya udah jangan dihapus, cowok. Iya nanti. Kasihan loh. Sakit hati dia. Pokoknya inilah kalau bantu sedikit boleh lah kita bantu. Banyak dia bantunya Rik. Kalau nggak ada bantu ya, Ada materi. ya lumayan lah, itu bisa lah.
coba dikit. Kasih ya. Kasih lah, kalau saya Aku aja nggak ada bantu apa. ngaku pula kan? Iya, ini baik nih. Tapi tau gak sih, Pak? Aku juga nggak bantu apa-apa. Aku yakin semua yang bikin. Gue, aku nggak buka aibku sendiri. Kamu yang buka aibnya sendiri. Gila masih baik dia. Membuka aib jalur mandi. Aku juga nggak kerjain. Belakang aja dia Tapi kalau sih kita loh, cuman meriksa soalnya. Pas doa. Aduh, wahyunya kayak gitu. Udah nggak tahu lagi berapa game-nya. Jadi lupa. Konsep. ya bagus, Rick. Konsep. Nggak usah ribet. Ih, ngapain lagi masuk ke dia? Kan dia nggak. Tapi gak usah lengkap gitu, wahyu aja udah. Kita itu udah versi kamu. Udah mixing. Kita hapus aja namanya. Hapus Udah. aja. Hapus aja. Udah, sikap kalian jelas aja udah. Mantap. Aku jadi kau aku sih. Aku jadi kau. Ya udah sih. Enggak mau jadi kau. Materinya udah kirim. Udah. Minggu. Di email belum ya? Website juga dari awal. Ini mana? Email sama WA. Sudah ada. Aku nggak tahu. Panik, Felix udah panik. Aku nggak tahu kirimnya. Datang kau udah tenang. Habis perasan kemarin baru kirim. Makanya Oh, dia iya. sih bunyi gitu. Ya di WA sudah, cuma di email belum. Udah. Nanti aja nggak apa-apa. Itu muka bumi. Bukan, dia jawab, Pak. Udah tenang. Oke, silakan. Panik wah. Silakan dimulai. Selamat siang teman-teman, selamat siang kepada saya dari Siang. kelompok 3. Kelompok itu kan lebih dari satu orang. Itu tanda hapus aja tuh. Lebih ke Saya sendiri itu. Saya Erika. saya sendiri mandiri. Saya sendiri tentang kewajiban lancar dan kontingensi kewajiban jangka panjang. Di sini kita akan membahas utang jangka pendek dan jangka panjang, utang obligasi dan kontingensi. Untuk pengertian utang jangka pendek yaitu pinjaman yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Jadi biasanya itu dalam bentuk pinjaman bank. Yang kedua, utang jangka panjang, yaitu lebih dari 1 tahun jangka waktu yang harus dilunasi. Yang ketiga ada utang obligasi, adalah surat berharga yang menyatakan utang pemerintah atau perusahaan kepada investor. Yang keempat, kontingensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi. Nah, jadi pinjaman jangka pendek ini biasanya diperoleh melalui pinjaman komersial seperti pinjaman bank atau pinjaman dari pemegang saham. Pinjaman jangka pendek bisa berupa seperti biaya operasional, seperti biaya gaji karyawan, biaya listrik, biaya pemeliharaan, dan lainnya. Pinjaman jangka pendek ini dapat digunakan untuk menutup biaya operasional yang harus dibayar dalam jangka waktu yang lebih pendek. Jadi utang jangka pendek ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur arus kas sebuah perusahaan. Nah, jadi jenis utang ini bisa memungkinkan sebuah perusahaan itu untuk menunda pembayaran biaya dalam jangka waktu tertentu. Nah, dengan menggunakan pinjaman jangka pendek ini, perusahaan dapat menyediakan modal kerja yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan operasional. Jadi untuk menjaga keseimbangan arus kas, perusahaan harus memastikan bahwa mereka bisa membayar pinjaman jangka pendek ini dengan tepat waktu.
jika perusahaan gagal dalam membayar utang jangka pendek di mereka, jadi hal itu dapat mengarah pada pembatasan likuiditas dan akan mengurangi kemampuan perusahaan itu untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Oke. Ciri-ciri utang jangka pendek. Jadi untuk jangka waktu dari utang jangka pendek ini diketahui yaitu kurang dari 1 tahun, dan bunga dari utang jangka pendek ini lebih tinggi daripada utang jangka panjang karena pinjaman jangka pendek ini biasanya memiliki jatuh tempo yang lebih pendek, jadi resikonya lebih tinggi bagi pemberi peminjam. Yang ketiga, dapat dikonversi. Beberapa jenis utang pendek dapat dikonversi menjadi saham perusahaan atau instrumen lainnya. Ini bisa menjadi salah satu cara yang efektif untuk mengurangi beban keuangan perusahaan. Yang keempat yaitu kontrak. Jadi kontrak dalam utang jangka pendek ini mengatur tingkat bunga, jangka waktu, dan jenis pembayaran yang akan dilakukan. Pembayaran yang diperlukan. Risiko utang jangka pendek ini lebih tinggi daripada jangka panjang karena perusahaan yang menggunakan pinjaman jangka pendek harus mempertimbangkan risiko jika gagal dalam membayar utang tersebut. Utang jangka panjang. Utang jangka panjang yaitu utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Jenis utang ini biasanya berkaitan dengan investasi jangka panjang yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang seperti membeli properti atau membeli mesin. Utang jangka panjang juga dapat berupa utang yang diterbitkan oleh perusahaan kepada kreditur baik dalam bentuk obligasi atau pinjaman bank. Utang jangka panjang juga dapat berupa utang pemerintah seperti utang luar negeri ataupun utang domestik. Dengan menggunakan utang jangka panjang, perusahaan dapat memperoleh dana tanpa perlu mengalihkan kepemilikannya. Jadi utang jangka panjang juga dapat digunakan untuk mengurangi biaya pajak karena utang jangka panjang ini dapat dikurangi dari pemberangkatan saat ini untuk mengurangi pajak. Jangka waktu dari utang panjang ini yaitu lebih dari 1 tahun. Jumlah utang yaitu lebih besar dari pinjaman jangka pendek. Karena jumlah utang yang lebih besar dapat membantu perusahaan untuk membiayai investasi atau proyek yang menghasilkan pendapatan dalam jangka panjang. Tingkat bunga yang tetap. Jadi utang jangka panjang ini memiliki tingkat bunga yang tetap selama jangka waktu yang ditentukan. Tingkat bunga yang tetap ini dapat membantu perusahaan dalam mengkalkulasi dan merencanakan pembayaran utang dalam jangka panjang. Bunga yang dapat ditukar dengan utang untuk memungkinkan perusahaan menukar bunga dengan utang untuk mengurangi beban keuangan. Pembayaran utang teratur memiliki jadwal pembayaran yang teratur. Jadi ini memungkinkan perusahaan untuk merencanakan pembayaran utang dalam jangka panjang. Resikonya semakin lama batas waktu pelunasan, maka resiko yang akan ditanggung perusahaan juga semakin besar, bahkan kehilangan atas aset sebagai jaminan. Ketiga, utang obligasi, yaitu surat berharga yang menyatakan utang pemerintah dan perusahaan kepada investor. Pemerintah dan perusahaan umumnya menerbitkan obligasi dengan tujuan meminjam uang.
pemerintah membutuhkan biaya untuk membangun sekolah dan jalan atau infrastruktur lainnya. Sementara perusahaan biasanya menerbitkan surat utang untuk mengembangkan bisnisnya. Di sini ada kelebihan dan kekurangan obligasi. Kelebihan obligasi yaitu yang pertama sebagai instrumen investasi safe haven. Yang kedua, obligasi memberikan return atau imbal hasil yang stabil dan dapat diprediksi sebagai diinfokan karena sudah diinfokan di awal. Obligasi memiliki suku bunga kompetitif. Suku bunga yang diberikan obligasi umumnya lebih tinggi daripada suku bunga deposito. Obligasi yang diperjualbelikan surat utang obligasi adalah aset yang liquid. Obligasi bisa dijadikan tabungan atau jaminan. Kekurangan obligasi itu memberikan return atau imbal hasil yang lebih rendah dibandingkan instrumen investasi lain seperti saham. Dan kekurangan kedua, obligasi memiliki resiko likuiditas, artinya surat utang obligasi yang dimiliki bisa saja lebih sulit dijual kembali di pasar sekunder. Yang ketiga, obligasi memiliki resiko atau gagal bayar. Biasanya resiko ini mungkin terjadi jika kita membeli obligasi korporasi. Yang keempat, obligasi memiliki resiko maturitas atau jatuh tempo yang pada umumnya terjadi pada obligasi korporasi juga. Kontingensi dalam matematika, kontingensi ini adalah suatu pernyataan majemuk yang keadaannya bernilai benar dan salah. Dalam artian keadaan ini masih diliputi ketidakpastian dan berada di luar jangkauan. Hal ini dapat dibuktikan dengan tabel kebenaran atau sifat-sifat logika. Jadi kontingensi ini tidak tidak ada satu cara pun yang terbaik untuk mengelola. Jadi kita tidak mengetahui itu benar atau tidaknya. Kontingensi bisnis adalah strategi tentang bagaimana organisasi akan merespon peristiwa bisnis penting atau kritis yang menyimpang rencana asli dari jalurnya. Thank you. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan. Kasihan, nggak usah banyak tanya. Enggak sih, aku mau tanya kakak. Enggak, kamu bisa. Saya lihat PPT-nya itu setiap slide itu ada gambar-gambar senyum gitu kan. Itu pas bagian yang apa namanya tadi, kekurangan obligasi senyumnya yang agak murung, tapi pas bagian kelebihan senyumnya lebar gitu. Jadi pas gitu PPT-nya, template-nya. Nah ini kan pas bagian kekurangan sedih dia, tapi pas bagian kelebihan itulah poin-poin tambahan sih itu kataku sih kok. Tambah nilai. Kasihan sendiri soalnya kok. Solo survivor ya. Ya supaya dia bisa mendapatkan senyum bahagia seperti kelebihan kok. Karena mukanya sekarang seperti kekurangan kok. Kekurangan senyum bahagia gitu. So stres, kamu hilang. Oke, silakan berikan pertanyaan. Kan bingung mau tanya kok. Nanti mukanya murung kayak gitu. Dia solo survivor. Semangat ini kan? Itu dia. Apa namanya? Enggak lah, suaranya asik itu. Kayak di 5 menit ini masih ada suaranya. Kalau dia cuma 1 menit dong hilang. Depan yang dia masih tengah. Sumpah ya. Mungkin sampai masih di depan LW pun itu dia. Siapa? Oh. Iya.
itu di bawah itu sama. Kalau kata aku sih hapus aja sih biar kaget. Udah terakhir sih. Oh, kata aku sih dia yang jawab semua pertanyaan. Ayo, Udah kan siapin aja pertanyaan dulu. iya, biar dia jawab sendiri. Oke, ayo kita tanya. Langsung ke WA. Bertanya sesat di jalan, banyak tanya bagus. Tiga apa itu? Satu per orang. Wahyu kayaknya, Wahyu. Satu orang satu. 12. Satu kelompok. Jangan dijujur kasih. Ya, Duduk aja Erika duduk aja. Udah jawab. Suruh ya kok. tetap di sini. Tetap di sini. Kursinya ada. Bawa kursi maksudnya. Kursi bisa. Bikin pertanyaannya ke grup. Dia lagi cari kok. Buat pantai Wahyu kan. Gas Felix. Tanya dulu. Apa sih? Pas pajak, pas pajak ya. Kalau audit, bisa tanya dong. Coba tanya. Slide-nya diapain? Kayaknya dihapus aja nama Wahyunya. Kalau orangnya udah datang, udah itu. Tiba enggak? Tapi dia bukan. Iya itu dia. Oke, kurang bukan gitu kayak. Kurang nonjol gitu soalnya. Ya apa ya? Kata Koko Wahyu jawab sendiri pertanyaan. Iya. Mana pertanyaan? Inilah kami lagi menciptakan pertanyaan. lagi proses pemasakan. Tiga sebenarnya cuma nanti. Saya ada. Minum. Iya dong, saya jawab sendiri. Enggak lah. Tapi tadi Koko bilang gitu. Lempar aja pertanyaannya dulu. Letak pertanyaan di grup. Oh iya. Ini bagus ya PPT-nya, jadi bingung saya mau tanya kok. Salvo soalnya. Terlalu bagus PPT-nya. Steffi tanya juga lah biar gempar. Biar gempar sekali dulu. Biar gempar kan dirinya. Nanti masuk TS pula. Oh, Koko mancing-mancing nih. Untuk pertanyaan TS boy. Ya gitu lah. Namanya juga. Oh iya. Kumpulkan es ya kok. Iya. Kok belum kumpulkan es tadi? Oh iya. Terus ini kok yang lain udah banyak kumpul. Felix ini. Agak jauh ya maksudnya ya saya. Agak jalan ke belakang gitu ya. Ya, letak sini. Oh udah. Pecah gitu. Kau gitu. Iya jelas ya. Kan potong sama orang. Oke. Pertanyaan gempa ke dunia. Jadi sembari tadi mereka presentasi, saya ada cari-cari juga tuh tentang pertanyaan Steffi sebelumnya. Belum ada jawabannya itu. Karena kayak dibilang royalti itu berlaku seumur hidup tambah 70 tahun juga peraturannya. Jadi belum ada sampai sekarang saya tahu yang masa manfaatnya tidak terbatas. Karena meskipun dia terbatas, tapi ada juga yang bisa diperpanjang sifatnya. Oke, ayo berikan pertanyaan ke kelompok penyaji. Berarti jawabannya nggak ada ya Pak ya? Belum ada. Kayaknya berarti itu nggak masuk TS ya Pak? Iya kan tinggal dijawab aja, jawab aja gitu. Mungkin
Riko tendai. Di bawah tangga nih. Dekat kolam. Apa risiko dari apa risiko dari hutang jangka panjang yang nggak dibayar? Iya Pak. Coba dijawab dulu. Dari Eriko sama dari Olive ya. Iya Pak. Enam kali. Kontingensi ini aset juga kan? Bisa aset, bisa hutang. Pertanyaannya Olive ini sudah menggabungkan dua mata kuliah ini. Sama risk yang ada risknya. Kalian manajemen keuangan ada berapa mata kuliah? Manajemen keuangan. Dua kan? Ya berarti ini gabungan mata kuliah intermediate accounting dan manajemen keuangan dua nih. Jadi waktu belajar manajemen keuangan ada belajar sistematis dan unsistematis itu. Jadi sistematis itu yang kayak apa contohnya? Sistematis itu yang terukur. Unsistematis itu yang tidak terukur. Ada pertanyaan dari Kevin. Ini pertanyaan ini bisa nggak sih kosong sebetulnya? Bisa nggak coba pertanyaannya? Bentar, saya masih memahami punya Kevin. Maksud pertanyaan Kevin, selain 6 faktor yang telah disebutkan, maksudnya di PPT tadi ya? Iya. Lainnya Pak. Oke. Berikutnya dari Felix.
Fadila mengetik, Fadila mengetik, Rianto mengetik, Eriko mengetik, Michael mengetik, Beatrice mengetik, semua mengetik. Kopong ngetik. Langsung Mengetik mulut orang. Agak nafsu ya pertanyaannya. anu cepat. Bisa lah kan kalau pertanyaan. Bisa. Kan kewajiban lansia sama itu kayak aset ini. Oke. Sudah ada 4 pertanyaan, bisa dijawab dulu. Jadi saya lihat di sini ada 3 orang yang IPK-nya sama, yang paling tinggi. Kok di spill? Takut. Jadi Felix, Erika, dan Erika, 3 orang, 3,97. Itu merusak. Agak-agak di spill ya. Matematika lagi ya. Ya pas semester 4 terus senyum. Semester 4 B. Itu kan sering paling nilai. Karena sering paling nilai makanya bagus. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sadik. Kok saya aku dulu aja. Apakah aset kontingensi diakui dalam laporan keuangan dan seperti apa pengaruh adanya kewajiban kontingensi terhadap laporan keuangan? Jadi aset kontingensi ini tidak diakui dalam laporan keuangan karena dapat menimbulkan pengakuan penghasilan yang mungkin tidak terrealisasikan. Karena aset kontingensi ini timbul dari peristiwa yang tidak terencana, jadi menimbulkan kemungkinan arus yang masuk manfaat ekonomi. Oke. Lalu kewajiban ini yang kewajiban kontingensi dalam laporan keuangan seperti apa? Biasanya ingin jawab pertanyaan Eriko. Selesai. Yaitu potensi utang di masa depan kepada pihak luas atas utang. Ini nilai aset yang dirasakan dari kondisi sekarang. Berarti pengakuan kewajiban kontingensi pada laporan keuangan jadinya lebih akurat itu, dan informasi laba yang dilaporkan tidak itu. Samping itu kayak. Oh iya, ini ambil aja, dibagi aja. Jawaban Erika tadi mengenai aset sudah benar, karena aset kontingensi biasanya tidak diakui karena memang sifatnya belum pasti. Kita ada
prinsip konservatisme akuntansi, di mana kita mengakui nilai aset yang lebih rendah. Kalau dia belum pasti, kenapa harus kita catat dalam aset? Kalau dicatat boleh aja, tapi nanti repot, harus dihapusin lagi. Tapi kalau kewajiban, itu kan dikhawatirkan memang kalau dia akan terjadi di masa depan, kita harus cadangkan dulu biayanya sekarang. Pilih rugi sekarang atau rugi di masa depan? Mending rugi sekarang. Kita cadangkan dulu biayanya menjadi biaya kontingensi. Terlepas di periode berikutnya harus bayar denda pengadilan misalnya, ya nggak apa-apa, kan kita udah bebankan dulu sekarang. Untuk menaksir ketidakpastian kita butuh seorang profesional, misalnya pengacara tuh udah pakar di bidangnya kan, dia pasti bisa dong menaksir denda pengadilan ini harusnya berapa, denda paling tinggi yang kita cadangkan sebagai kontingensi. Misalnya ditaksir 500 juta. Kita cadangkan 500 juta di tahun 2023. Di tahun 2024 bayarnya entah berapa ya nggak ada masalah, karena kita sudah cadangkan terlebih dahulu. Kalau misalnya hanya bayar 400 juta, berarti sisa 100 jutanya kita balik jurnalnya, supaya kontingensinya jadi 0 lagi kan. Silakan lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, Bang. Yang kedua saya ingin menjawab pertanyaan Eriko. Terima kasih Eriko telah bertanya. Pertanyaannya adalah, apa risiko dari utang jangka panjang? Risiko utama yang mungkin pernah kita hadapi yang simple adalah kalau dalam skala perusahaan, semakin lama batas waktu pelunasan utang, maka risiko yang ditanggung perusahaan juga akan semakin besar. Contohnya kayak si pengutang itu bisa hilang, atau yang mengutang itu nggak sanggup bayar atau gagal bayar dan lain sebagainya, gitu. Dan itu bisa dipidana. Dipidana melalui apa? Undang-undang, Pak. Perdata pidana. Perdata harusnya. Perdata. Melalui, pernah dengar istilah mempilotkan perusahaan? Kenapa? One prestasi. Kumpulkan beberapa orang yang memang perusahaannya ada ngutang ke orang-orang ini. Orang-orang ini bikin kesepakatan, ajukan ke pengadilan, pilotkan nasib perusahaan itu. Itu dia prosesnya. Itu sama nggak kalau dengan restrukturisasi utang? Beda. Restrukturisasi utang ketika perusahaan sudah nggak sanggup bayar utang ini, perusahaan memberikan opsi kepada si pemberi utang. Utangnya mau dijadiin modal atau enggak. Kalau mau dijadiin modal kan berarti nggak perlu bayar lagi. Hanya perlu dibayar melalui dividen kalau ada bagi hasil. Gitu. Lanjut pertanyaan berikutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Adianto. Apa yang menyebabkan bunga yang dapat didapat dari obligasi floating maupun berbeda di tiap periode pembayaran? Karena itu tergantung besar. Karena itu tergantung dari besar kecilnya bunga yang mengikuti suku bunga di Bank Indonesia. Jadi tergantung pada suku bunga yang ditetapkan oleh suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ya, jawabannya udah benar itu. Tapi mungkin ditambah, acuan floatingnya tuh pakai suku bunga Bank Indonesia yang memang tiap bulan berubah. Jadi dia ngikutin. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Udah ya, pertanyaannya cukup ya. Sudah 6 yang nanya. Orang yang kecil.
Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan Kevin. Terima kasih Kevin telah bertanya. Pertanyaannya adalah mengapa ukuran organisasi termasuk ke dalam faktor kontingensi bisnis? Apakah besar atau kecilnya organisasi tersebut mempengaruhi? Ya, besar atau kecilnya ukuran organisasi itu mempengaruhi jalannya organisasi. Karena seperti contoh misalnya antara bank daerah dengan bank nasional, katakanlah semisal ada krisis atau ya katakanlah semisal ada krisis, solusi yang cara yang digunakan oleh bank daerah dengan bank nasional itu pasti berbeda bagaimana mengembalikan misalnya duit nasabah dan juga bagaimana bagaimana cara untuk membuat perusahaan tetap survive. Karena dari skala daerahnya saja sudah berbeda. Otomatis kalau misalnya daerah itu kan jauh lebih simpel, misalnya provinsi. Kalau nasional kan jauh lebih luas. Nah, kalau di daerah otomatis dibutuhkan dana yang lebih besar untuk dana penelangan misalnya. Kalau di daerah dibutuhkan dana yang lebih kecil dibanding nasional. Jadi ketika ukurannya lebih besar, kontingensinya lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, Pak. Karena untuk resikonya lebih besar, Pak. mengantisipasi resiko ya. Ya. Terus apakah ada faktor lainnya? Pertanyaan ini. Kalau dan selain faktor yang sudah disebutkan, apakah ada faktor lain? Mungkin bisa saja ada. Jadi tergantung. Dia ini fleksibel. Kalau kita bicara bisnis ini, kita nggak bisa bicara ini harus ini harus ini. Jadi bisnis itu fleksibel. Bisa saja kedepannya sesuai pengaruh perkembangan zaman, faktor kontingensi ini berubah. Tapi untuk saat ini, yang 6 ini yang utama, yang sering dipakai. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Dari pertanyaan berikutnya dari Erika, apakah ada pengaruh dari hutang yang terhadap profit stabilitas perusahaan? Jadi ketika perusahaan memiliki hutang, maka kenaikan hutang itu dapat menyebabkan profit stabilitas akan mengalami penurunan. Dan sebaliknya jika terjadinya penurunan hutang, maka profitabilitas akan Jadi berutang itu baik atau tidak ya? Tergantung pemanfaatannya, Pak, penggunaannya, Pak. Ya, tergantung pemanfaatannya. Jadi tidak selamanya buruk. Kalau memang dipandai untuk memanfaatkannya, mau utang sebanyak apapun ya pasti akan bisa dikelola dengan baik. Utang bisa meningkatkan nilai perusahaan juga ya, tapi bisa juga menurunkan. Kalau di manajemen keuangan ada banyak teorinya itu. Teori yang mengatakan berutanglah sebanyak-banyaknya karena nggak akan ngaruh sama bisnis kita. Ada teorinya. Terus ada juga teori bilang jangan berutang, pakai uang internal aja. Ada juga teori bilang utanglah sebanyak-banyaknya sampai batas tertentu. Ada juga yang bilang pakai dulu dana internal, kalau nggak cukup baru pinjam. Jadi teori Modigliani Miller, teori packing order teori, teori free cash flow, dan beberapa teori lainnya itu ada. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Habis. Dari Olive belum ya? Itu udah saya kirim tuh rekap pertanyaan semua kelas sampai hari ini. Nanti hari Sabtu saya kirim lagi yang lebih lengkap. B1 paling banyak pertanyaan. Nggak saya hitung pula itu. Ini banyak kayaknya kok. Kayaknya iya sih, sampai 2 lembar. Yang Iya, lain kok. cuma selembar. Punya kami lebih banyak kok. Mantap B1. Yes. Kelas 10 dan
Tapi kok saya pernah dengar kok kenapa di startup itu ada istilah bakar uang. Oh, ya itu mencari pelanggan itu kan? Itu yang bakar uang maksudnya modal yang dia minjam terus kalau gitu. Ya. Entah dari dia minta investor atau minta dari utang. Makanya dia ada uang cash. Uang cash itulah dia jadikan voucher diskon, jadi promo atau apa gitu. Contohnya kayak Tokopedia. Tokopedia dulu kan sama OVO ya. OVO kan bakar uang terus itu untuk si Tokopedia. Terakhir si Tokopedia ceraikan si OVO. Nggak pakai lagi kan? Karena dia gabung sama Gojek. Jadi ya Tokopedia-nya cerai sama OVO, dia kawin sama Gojek. Jadinya si OVO karena udah terlalu banyak bakar uang diceraikan, sedih ya kan. OVO pun kayaknya belum bisa balik modal sampai sekarang, terlalu banyak kasih promo diskon. Dulu saya ingat kali tuh kalau pakai Tokopedia waktu masih zaman OVO, tiap kali bayar tagihan, tiap kali belanja cashbacknya sampai puluhan ribu. Pakai OVO kan? Iya. Sekarang OVO-nya nggak ada promo lagi. Maksudnya rugi itu OVO itu, bakar uang itu namanya. Itu dia buat promo itu kok modal yang dipakainya tuh. Iya. OVO ini kan satu grup dengan Mokhtar Riyadi yang punya Matahari itu, Lipo Bank, Project Meikarta yang nggak jelas itu, ya itulah. Gak berasa lah buat dia. Geli-geli lah. Aduh geli lagi dong gitu. Lanjut pertanyaan Olive lagi ya. Tinggal satu ya yang belum ya? Satu kok. Ya itu yang paling susah memang. Menurut saya Udah keluar menurut saya. kontingensi itu Menurut saya sih nggak tahu. kan ada langkah-langkah dalam pembuatan kontingensi. Kan jadi itu kan ada dikatakan bahwa untuk mengatasi resiko, jadi kontingensi itu mungkin dapat dikatakan sebagai plan B yang dikatakan Olive untuk ketika plan A itu tidak gagal atau resikonya itu tidak diketahui, jadi atau lebih tinggi, maka dilakukan plan B. Jadi itu Ibarat katanya itu rencana jaga-jaga waspada hindarinya sesuatu dari Apa jawabnya? saya juga ada kasih pandangan jawaban saya di kalimat itu. Enggak, ini memang nggak siapa. Jolin, apakah udah Banyak ada belajar di sekolah. Ada Wings, ada Nashville, ada Legion. kok sebenarnya sudah kok? Saya mau mempertegas saja ya jawaban untuk pertanyaannya Olive. Kontingensi diimplikasi ke jenis resiko di atas. Ke sistematis bisa, tapi ke unsistematis tidak bisa, karena unsistematis itu yang tidak bisa terukur. Jadi kita bahas yang terukur saja. Kontingensi itu sesuatu yang tidak pasti, tetapi masih bisa diukur dengan catatan pendapat dari profesional seperti pengacara yang tadi itu kasusnya. Kemudian kontingensi diibaratkan plan B jika benar-benar bla 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 ada plan B pertimbangan untuk selesai masalah. Maksudnya plan B ini yang kayak mana? ketika plan misalnya plan A-nya gagal atau Kontingensi itu sendiri sebenarnya sudah jaga-jaga. Jaga-jaga dengan nilai yang paling tinggi kalau itu beban, dan nilai yang paling rendah kalau itu aset. Karena prinsip konservatisme, kita mengakui aset yang lebih rendah. Ketika kita mengakui aset yang lebih rendah, otomatis liabilitas akan jadi lebih tinggi.
Jadi plan B saya kurang tahu, tapi kalau yang jelas dia sudah berjaga-jaga yang namanya kontingensi ini. Tapi jika kita telah menggunakan langkah itu tiba-tiba terdapat resiko Sudah berjaga-jaga. Misalnya kita udah cadangkan nih 500 juta untuk biaya gugatan hukum. Tiba-tiba ada lagi orang yang menggugat kita, nambah lagi gitu. Itu kan tidak terduga berarti ya. Tapi itu biasanya nggak bisa langsung melalui proses lagi. Kontingensi ini biasanya kaitannya memang di hukum. Contohnya garansi produk. Saya sebagai penjual handphone, saya kan menjual produk berserta garansi kan. Garansi 1 tahun untuk spare part misalnya. Apa mungkin dalam 1 bulan penjualan sebanyak 1000 unit 1000-1000-nya rusak? Gak mungkin kan? Makanya dikontingensikan paling hanya 10%. Dan itu pun sebenarnya sudah berjaga-jaga sekali itu ya. Makanya kalau konsep bisnis asuransi, apakah mungkin orang yang daftar asuransi satu kampung dan satu kampung yang langsung meninggal? Nggak mungkin kan? Kalau 1 atau 2 orang meninggal itu juga sudah ditaksir kan? Sudah dikontingensikan juga namanya. Makanya kalau plan B nggak pernah dengar saya istilah seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Kalau dari Olive gimana? Oke ya. Oke, kalau gitu silakan ditutup presentasinya. Oke, demikian presentasi dari kelompok 3, saya Wahyu dan juga Erika. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi. Terima kasih telah mendengarkan. Tapi kalau dipikir mau kemana kalian? Iya. Mungkin nggak ada sih tutup ya. Kalau makan sana nggak bisa. Oke, kisi-kisi udah ya. Kira-kira ada yang mau ditanya untuk bahan kuliah ataupun untuk ujian? Itu nggak sekalian jawabannya kok kata Safi. Jawabannya kan udah banyak dibahas di sini. Beatrice Cangnata, Dita, Erika Gracia, Eriko Yoandri, Erika yang tadi presentasi, Faradila, Febrianto, Felix, Jumadil Hidayat, Kevin Natawijaya, Marni Sari, Michael, Olivia, Steffi Vanessa, Stephen, Wahyu May Crispin Lubis. Semua udah dipanggil namanya ya. Oke. Ada yang mau dibahas lagi? Ya.
Itu minyaknya apa sih? Mie ya? Tiga tuan aja kan sibuk. Berarti berapa? Kalau mie gacuan. Kau mau snack nggak? Apa pesan enak? Ini apa?